Jadi masalah sejarah Tapak Suci ya kan, khusus Pekanbaru nih kan. Kalau kalian ingin tahu masalah sejarah Tapak Suci secara keseluruhan itu sudah banyak kasetnya kan, ini khusus Pekanbaru. Sebenarnya Tapak Suci di Pekanbaru ini saya bawa tahun 1993 Desember. Ya, mulai latihan itu tanggal 25 Desember saya ingat betul. Itu di Kecamatan Senapelan di Jalan Muhammad Ali di lapangan itu waktu itu. Ya, murid pertamanya yang menggalakkan para pemuda di situ adalah Aldia Witra. Jadi Aldia Witra itu murid saya angkatan pertama. Yang pertama kali latihan di Pekanbaru. Alhamdulillah sekarang dia lebih daripada saya, ya kan? Nah, itulah hebatnya. Jadi kalau kalian besok sekarang jadi pendekar muda, ya punya murid harus lebih dari itu, ya kan? Nah, saya bersyukur walaupun saya pendekar muda, murid saya sudah pendekar utama, ya kan? Nah, itulah Aldia Witra murid saya pertama, ya di Jalan Muhammad Ali. Kemudian tahun 1904 baru ke Amal Usaha Muhammadiyah. Pertama kali latihan itu di SMK Muhammadiyah 1. Muridnya ada tuh. Nah, itu murid SMK Muhammadiyah 1 tuh. Angkatan berapa Ibu Sri itu kan? Nah, itu angkatan SMK Muhammadiyah 1 tuh. Yang Rauni dulu. Ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian di panti asuhan. Nah, ini kan. Tapi perlu diketahui bahwa di Pekanbaru ini ya kan pertama kali ada Tapak Suci itu sebenarnya waktu itu ada yang mengatasnamakan Tapak Suci, yaitu namanya Buya Nijarlabai. Ya, tapi karena beliau itu hanya bajunya aja yang Tapak Suci, sementara keilmuan silatnya bukan Tapak Suci, tapi silat tuo dari Sumatera Barat. Ya. Jadi nama jurusnya itu sempat saya komunikasi dengan beliau itu jurus alif, jurus ba, ya kan? Aduh. Tapi karena beliau itu bukan basicnya dari Tapak Suci Jogja, hanya tidak bisa berkembang. Jadi bajunya cuma berapa kali latihan itu hilang aja deh. Walaupun memakai baju Tapak Suci, tapi karena alirannya bukan Tapak Suci nggak bisa berkembang. Itu boleh berjalan. Ya, karena beliau orang Muhammadiyah. Beliau kan tokoh Muhammadiyah di Pekanbaru ini, mubalik, ya kan? Dan beliau sering ke Jogja. Dia cuma hanya membeli baju Tapak Suci, tapi keilmuannya kan Tapak Suci tidak bisa instan, harus berlatih lama, ya kan? Nah, basic beliau adalah bukan Tapak Suci, tapi ingin bergabung dengan Tapak Suci. Nah, hanya pakai baju Tapak Suci, tapi tidak bisa berkembang. Nah, pertama kali waktu itu kata beliau, ya kan? tahun 90-an itu tak bisa berkembang, dan hanya mati dulu saja. Jadi dianggap Tapak Suci itu belum ada, dianggap Tapak Suci belum ada karena memang alirannya bukan aliran Tapak Suci itu, kan? Nah, ini kemudian yang paling berjasa nih perlu di sejarah, yang paling berjasa di Tapak Suci itu adalah Dr. Anas Hadi Darul Karim yang punya TV itu. Bapaknya Didi Dede, dia kan ketua majelis Jasmen. Nah, karena beliau lah yang membawa saya ke sini. Saya kebetulan waktu itu di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, beliau tertarik dengan Tapak Suci. Kebetulan di Riau ini belum ada Tapak Suci. Nah, jadi karena waktu itu beliau mengikuti muktamar Muhammadiyah tahun 90, di situ atraksi masalah Tapak Suci dan ingin ada Tapak Suci di Riau, maka saya dibawa ke sini oleh Pak Darul Arif karena waktu itu beliau sebagai bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya kan, membawa saya ke sini untuk pengembangan Tapak Suci. Itulah pertama kali latihan di Jalan Muhammad Ali di Senapelan. Murid pertamanya adalah Aldia Witra, ya kan, kemudian ada Alhamdi, Jawanis, banyak, tapi yang sampai ke puncak sampai sekarang itu ada yang kan? Ya. Kemudian di luar Muhammadiyah, Tapak Suci itu berkembang ke pondok pesantren. Pondok pesantren yang pertama kali di Pekanbaru itu adalah pondok pesantren Darul Hikmah.
yang di sini. Ya, ya di panel ini. Pondok Pesantren Darul Hikmah inilah yang pertama kali Tapasuci diterima oleh Pondok Pesantren di Pekanbaru. Sekarang kan hampir seluruh pondok ini Tapasuci kan, Al-Kausar, PDSB dan banyak segalanya. Ya, tapi yang pertama kali adalah Pondok Pesantren Darul Hikmah, ya kan? Nah, mengapa Pondok Pesantren Darul Hikmah itu mengambil Tapasuci? Karena pimpinan pondok pesantrennya waktu itu adalah dari Pondok Pesantren Darul Najah Jakarta. Jadi sudah punya sepaham dengan Tapasuci, ya kan? Nah, jadi inilah panjang lah kalau boleh berbicara masalah sejarahnya, ya kan? Kemudian kalau dari perkembangannya kan kita kan awalnya aja yang penting, ya, awalnya aja. Jadi yang paling berjasa di sini adalah Dr. Nasa Darul Arif, bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah yang membawa saya untuk mengembangkan Tapasuci di Pekanbaru ini, Riau, ya kan? Pertama kali latihannya di Jalan Muhammad Ali Senapelan, ya kan? Kemudian tahun 94 baru lagi SMK Muhammadiyah 1 di Panti Asuhan, ya kan? Kemudian di MTS Muhammadiyah dan di Alia, kemudian berkembang sampai SMK semuanya ada, ya kan? Dan itu digerakkan oleh Ketua Majelis Jasmin PDM, yaitu Dr. Anas Haji Harmani Yusuf sebagai Ketua Pimda pertama Pekanbaru. Ini sejarah beliau juga. Ketua Pimda Tapasuci Kota Pekanbaru pertama adalah Dr. Anas Haji Harmani Yusuf, almarhum beliau. Ya, beberapa kali sekitar 2 bulan yang lalu baru wafat beliau. Ya, saya kira itulah kalau sejarah awal Tapasuci.